Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini Ibu akan melanjutkan materi yang Ibu bahas di video sebelumnya, yaitu mengenai apa? Mengenai keanekaragaman makhluk hidup atau biodiversitas. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah persebaran fauna Indonesia. Apa itu fauna? Udah tahu kan ya? Fauna itu adalah hewan. Nah, di sini ada gambar kepulauan Indonesia. Ada mulai dari Pulau Sumatera sampai dengan Pulau Papua. Ada yang berbeda tidak dengan gambar kepulauan Indonesia yang kalian lihat sekarang? Ada ya? Ada apa coba di sini? Ada tambahan 2 buah garis ya. Yang paling kiri ini namanya garis Wallace, kemudian yang kanan adalah garis Weber. Oke, apakah garis itu? Ibu akan sedikit bercerita ya. Nah, jadi ada seorang ahli zoologi berkebangsaan Inggris yang datang ke Indonesia. Namanya adalah Alfred Russel Wallace. Makanya garis ini namanya garis Wallace karena dibuat oleh dia. Nah, Wallace ini dia datang ke Indonesia, kemudian berkunjung ke Pulau Bali dan juga Lombok gitu ya. Berkunjung ke sini ke Pulau Bali dan juga Lombok. Nah, di Pulau Bali dia kan ahli zoologi, otomatis kan dia peka sekali terhadap hewan-hewan di sekitarnya ya. Ketika dia berkunjung ke Pulau Bali, dia melihat banyak jenis burung-burung pematuk. Ada burung pematuk hewan, burung pematuk buah, kemudian burung pematuk pohon. Setelah dia berkunjung ke Bali, dia berkunjung ke Lombok. Tetapi anehnya di Lombok itu jenis-jenis burung pematuk tadi itu nggak ada. Yang ada itu adanya burung penghisap madu, kemudian burung kakatua. Jadi burung yang ada di Bali tidak ada di Pulau Lombok, dan burung yang ada di Pulau Lombok itu tidak ada di Pulau Bali. Oke, makanya dia membuat garis abstrak atau garis hayal dari Selat Lombok, dari sini ke utara. Dinamakanlah garis Wallace karena yang membuat garisnya adalah Wallace. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada juga ahli zoologi berkebangsaan Jerman. Dia juga datang ke Indonesia dan berkunjung ke kepulauan yang ada di Indonesia. Dia menemukan perbedaan lagi nih antara fauna di berbagai pulau. Akhirnya membuat garis juga. Namanya adalah garis Weber. Dari sini ya, ini yang sebelah kanan ya. Ini adalah garis Weber. Oke, paham ya? Karena ilmuwan tadi yaitu Wallace dan Weber membuat 2 garis abstrak, akhirnya terbagilah menjadi 3 wilayah atau 3 zona. Nah, zona yang paling kiri ini namanya adalah zona orientalis namanya ya. Kemudian yang tengah ini namanya adalah zona peralihan, dan yang paling kanan ini namanya adalah zona australis gitu. Selanjutnya Ibu akan membahas mengenai ciri-ciri fauna yang ada di zona atau daerah orientalis. Oke, apakah saja cirinya? Yang pertama itu ada mamalianya berukuran cukup besar. Contohnya apa saja? Ada badak, ini ya gambarnya. Kemudian ada gajah, ada banteng, dan juga harimau. Oke, ciri yang kedua itu terdapat mamalia berkantung tetapi jumlahnya sedikit. Ciri yang ketiga, terdapat berbagai macam kera. Contohnya apa aja? Ada orangutan, kemudian ada kukang. Bu, yang kayak gimana kukang nih? Yang sebelah kiri ini gambar yang paling bawah sebelah kiri ini adalah gambar dari kukang ya. Kemudian ada bekantan. Yang kayak gimana bekantan? Bolehlah kalian searching sendiri di Google ya. Oke, selanjutnya cirinya adalah terdapat hewan endemik. Apa itu hewan endemik? Jadi hewan endemik itu adalah hewan yang menjadi ciri khas daerah
tersebut dan tidak ditemukan di daerah yang lainnya, gitu ya. Dan ciri yang terakhir adalah terdapat burung-burung yang memiliki warna kurang menarik tetapi sangat pandai berkicau. Nah, ciri-cirinya ada jalak Bali. Ini gambarnya ya, warnanya putih saja tetapi dia sangat pandai berkicau. Kemudian ada murai dan juga ada ayam hutan merah. Selanjutnya, ini adalah ciri-ciri dari hewan yang ada di zona Australis. Berarti sebelah mana? Itu yang paling kanan ya, yang dibatasi oleh garis Weber ya. Oke, ciri-ciri yang pertama, ini mamalianya berukuran kecil. Contohnya ada kuskus dan juga oposum. Nih, ini contoh dari oposum ya, ini gambarnya. Dan selanjutnya, mamalia berkantungnya itu jumlahnya banyak. Ada kanguru ya, contohnya. Ini dia kanguru. Kemudian di sini tidak ada spesies kera, nggak ditemukan spesies kera ya. Kemudian yang terakhir, burung-burungnya itu memiliki warna yang sangat menarik, tetapi pada umumnya kurang bisa berkicau. Nah, contohnya adalah burung cendrawasih yang ini ya. Oke, paham ya? Sekarang kita akan membahas zona terakhir, yaitu zona peralihan atau daerah peralihan. Oke, dari namanya saja peralihan, berarti di zona ini faunanya memiliki ciri-ciri peralihan antara zona Australis dan zona Asiatis. Jadi perpaduan ya ciri-cirinya itu. Kita akan membahas upaya apa saja untuk melestarikan keanekaragaman hayati atau makhluk hidup yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada penghijauan. Dari katanya saja penghijauan, berarti yang hijau itu tanaman, kemudian pohon. Berarti maksudnya adalah kita melakukan penanaman pohon-pohon, tanaman-tanaman untuk melestarikannya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah penangkaran. Nah, kalau penangkaran itu apa? Penangkaran adalah usaha membudidayakan hewan atau tanaman dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Jadi maksudnya ada komodo dikawinkan dengan komodo lagi, berarti kan tetap jenisnya sama, komodo gitu ya. Ada tanaman mawar dikawinkan dengan mawar yang satu jenis, kemudian akan menghasilkan mawar yang sama dengan induknya gitu. Nah, yang ketiga ada perkawinan silang. Berbeda dengan penangkaran yang mempertahankan kemurnian jenisnya, kalau perkawinan silang justru membuat jenis baru. Contohnya mengawinkan bunga mawar dengan jenis lain, misalnya bunga matahari misalnya ya, atau misalnya mengawinkan harimau dengan singa, itu ada ya spesies baru namanya liger. Jadi hasil perkawinan antara lion dan tiger itu namanya liger gitu ya. Oke, dan yang terakhir ada perlindungan alam. Jadi dilindungi nih flora dan faunanya. Ada dua cara ya, ada pelestarian in situ dan juga pelestarian ex situ. Bedanya apa? Kalau in situ itu, in itu artinya dalam, jadi maksudnya pelestariannya itu di dalam habitat aslinya gitu ya. Sekarang komodo itu kan hidupnya di mana? Habitatnya ada di mana? Habitatnya itu kan ada di Pulau Komodo di NTT ya, Nusa Tenggara Timur. Berarti Pulau Komodo atau Taman Nasional Komodo itu adalah pelestarian in situ, di dalam habitat aslinya gitu ya. Dapat dipahami? Oke, kalau pelestarian ex situ, ex itu artinya di luar. Jadi pelestariannya dilakukan di luar habitat aslinya. Misalnya gini deh, kebun binatang Bandung. Di dalam ada komodo gak? Di dalam kebun binatang Bandung itu ada komodonya gak? Ada. Komodo yang harusnya ada di NTT ada di kebun binatang Bandung dan dilestarikan di situ. Tetapi dilestarikannya itu di luar habitat aslinya. Ngerti ya? Dapat dipahami?
Oke, beres untuk keanekaragaman hayati atau biodiversitas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.